Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Utami dengan NIM 0447330092 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Yogyakarta. Untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Halo teman-teman, untuk tugas kali ini adalah tugas jaringan komputer. Untuk tugas nomor 1 adalah buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Untuk nomor 1, kita siapkan 4 buah komputer. Seperti ini dengan 1 switch. Sambungkan dengan kabel. Seperti ini. Untuk PC 0 kita namai dengan IP address yang kita akan masukkan, yaitu 192.168.10.1. Untuk PC 1 kita namai dengan IP address-nya juga sama, yaitu 192.168.10.2. Untuk PC yang kedua kita namai juga sama, 192.168.10.3. Untuk PC yang ketiga, PC nomor 3, 192.168.10.4. Seperti ini. Untuk yang kemudian kita masukkan konfigurasinya dengan menekan 2 kali pada komputer, lalu masuk ke config, flash Ethernet 0, IP address yang digunakan. Kalau lupa karena kita menamainya dengan IP address yang kita gunakan, di atas bagian sini dia tercantum IP address-nya, jadi kita nggak mungkin salah masukin, yaitu 192.168.10.1. Seperti ini, lalu klik close. Untuk PC yang kedua, config juga sama, flash Ethernet, masukkan IP address 192.168.10.2. Untuk PC yang ketiga sama konfigurasinya, lalu flash Ethernet, IP address 192.168.10.3. Untuk yang keempat, konfigurasi, masuk flash Ethernet 192.168.10.4. Kalau sudah kita masukkan semuanya, kita coba ping, pergi ke desktop, command prompt, ping PC kedua, yaitu ping 192.168.10.2. Apakah bisa? Berhasil? Kalau gagal, tulisannya request timeout, tapi kalau berhasil, replay from. Untuk PC yang kedua sama, desktop, command prompt, ping PC 3 192.168.10.3. Berhasil juga.
Untuk PC yang ketiga sama juga, desktop, command prompt, ping PC yang keempat 192.168.10.4. Sama, berhasil juga. Untuk PC yang keempat, ping PC pertama 192.168.10.1. Sama, berhasil juga. Kalau sudah berhasil semua, masuk ke soal nomor 2, yaitu buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Seperti ini. Kita masukkan server, karena ini udah 4 buah komputer, maka tidak perlu membuat lagi. Masukkan server 1 di bagian sini, sambungkan dengan kabel dari server ke switch seperti ini. Untuk servernya kita namai dengan 10.5. Seperti ini, lalu masuk ke konfigurasi Fast Ethernet 192.198.10.5. Seperti ini. Kemudian kita atur IP address-nya, masuk ke Fast Ethernet. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita pastikan bahwa semua PC telah bisa mengakses server HTTP dengan masuk ke sini, web browser. Maaf, ini komputernya agak lambat. Seperti ini. Kita masuk lagi. Seperti ini. 192.168.10.5. Karena ini memang tidak ada layanan internet di bagian sini, jadi dia tidak bisa menampilkan keterangan kalau ini sudah berhasil. Ya, sekali lagi kita coba. Tidak bisa ya, teman-teman. Cuman kalau diperhatikan lagi ketika saya klik go, lampu antara server dengan PC yang pertama dia menyala sendiri, yang artinya sudah terhubung, teman-teman. Cuman memang kalau dari segi penampilan ini tidak bisa. Tapi ini saya sudah memastikan kalau ini terhubung. Untuk PC kedua kita coba. Seperti ini lagi. Nah, untuk memastikannya kita geser untuk melihat lampunya apakah menyala. 168.10.5. Seperti ini. Lihat, untuk bagian dari server dengan PC nomor 2,
PC yang kedua sama, yang lainnya tidak menyala, hanya PC yang kedua dengan server. Untuk PC yang ketiga, kita coba juga. Seperti ini, 192.168.10.5. Untuk bagian kabel ke server dengan PC yang ketiga sama menyala, untuk yang lainnya tidak, artinya sudah terhubung. Untuk PC yang keempat kita coba juga. Kita coba 192.168.10.5. Seperti ini teman-teman. Maaf agak ribet. Untuk soal yang ketiga, buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang menghubungkan dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Karena kita sudah membuat HTTP 4 komputer, kita hanya tinggal memasukkan DNS server. Kita masukkan server 1 di sini. Kita sambungkan dengan switch seperti ini. Kita namai dengan DNS server. DNS server, IP-nya 192.168.10.6. Seperti ini. Sudah. Lalu kita masukkan IP address-nya melalui IP config, flash ethernet sini, IP address di sini. Kita masukkan 192.168.10.6. Lalu kita masuk ke service, masuk ke DNS seperti ini. Kita on-kan DNS-nya, kita masukkan name-nya 192, maaf, kita namai siwi.com seperti ini. IP address 192.168.10.5 sesuai dengan server HTTP-nya, lalu kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke pagin yang pertama, masuk ke IP konfigurasi, masuk ke ini, lalu kita ubah DNS-nya menjadi 192.168.10.6 seperti ini. Masuk yang kedua, maaf. Kita masukkan DNS-nya 192.168.10.6 seperti ini. Masuk yang PC3,
masuk ke DNS 192.168.10.6 seperti ini. Masuk komputer 4, IP konfigurasi DNS 192.168.10.6 seperti ini. Kita close. Seperti ini. Jadi kita udah memasukkan semuanya, lalu kita coba DNS-nya apakah bisa. Masuk ke web browser. Maaf, not responding, komputer lama. Lalu tadi namanya siwi.com. Lihat, ada perbedaan untuk lampu di bagian PC nomor yang pertama, PC 10.1, kabel ke server DNS dengan kabel ke server HTTP dia menyala. Untuk komputer yang lainnya dia tidak menyala. Berarti berhasil. Untuk komputer yang kedua kita coba masuk ke web browser. Maaf, not responding lagi. Seperti ini, langsung kita masuk ke siwi.com. Kita untuk melihat apakah kabelnya bisa tersambung atau tidak. Sama teman-teman, jadi dari PC yang kedua dengan ke server HTTP dengan ke server DNS dia juga menyala. Untuk yang lainnya tidak. Untuk PC yang ketiga kita buka juga. Maaf, not responding lagi. Kita coba siwi.com seperti ini. Lalu kita lihat, kita go, sama. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan, tapi ini bisa. Untuk komputer yang keempat, maaf, not responding lagi. siwi.com, lalu kita go. Sama juga hasilnya teman-teman. Jadi untuk kabel dari komputer keempat ke server HTTP dengan server DNS menyala, untuk yang lainnya tidak. Untuk tugas yang terakhir adalah yang keempat, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Lakukan perintah seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Ada 3 server, 2 switch, 1 router, 2 PC. Kita masuk ke Cisco. Kita geser aja teman-teman. Tadi ada 2 komputer bagian atas, satu lagi sini bawah. Lalu tadi ada 3 server, 3 server di bagian sini, bagian sini, bagian sini. Lalu ada 2 switch
bagian sini, bagian sini dengan satu router. Untuk routernya bagian sini. Seperti ini. Seperti ini kita tata. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Seperti ini. Kabelnya seperti ini. Sesuai pada soal, untuk server yang paling atas saya akan kasih nama ilkom.com. Seperti ini. Untuk yang bawah sini saya akan kasih nama pendilkom.com. Seperti ini. Dan untuk ini sebagai server DNS server. Seperti ini. Pada PC 1, PC 5 tepatnya. PC ini saya akan kasih nama 192.168.20.1. Untuk pada bagian yang PC atas saya kasih nama 192 PC 192.168.30.2.1 maaf. Seperti ini. Kalau untuk pendilkom nanti saya akan kasih IP address-nya 192.168.20.2. Kalau untuk ilkom saya akan kasih IP address 192.168.30.2. Sedangkan untuk DNS server saya kasih IP address 192.168.30.3. Seperti ini. Setelah kita menamai semuanya, kita akan kasih konfigurasi. Kita masukkan konfigurasinya. Masuk ke config. Seperti ini. Supaya kita, tadi sesuai dengan apa yang saya namai di PC-nya. IP address-nya adalah 192.168.20.1. Untuk bagian server, konfigurasi, bus Ethernet sama juga 192.168.20.2. Seperti ini. Untuk yang PC atas kita masukkan juga IP address-nya. Konfigurasi bus Ethernet. Masukkan IP address 192.168.30.1. Seperti ini. Sama juga servernya. Konfigurasi bus Ethernet 192.168.30.2. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan default gateway-nya, yaitu 192.168.30.2.
8.20.3 seperti ini. Untuk bagian atas server 192.168.20.3. Setelah itu kita sambungkan router dengan switch bawah, router dengan switch atas seperti ini. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi untuk routernya. Untuk yang pertama kita masuk ke config, kita masuk ke Gigabyte Ethernet, kita masukkan IP address-nya 192.168.20.3 seperti ini. Jangan lupa nyalakan port statusnya. Setelah itu masuk ke RIP, kita masukkan IP routingnya 192.168.20.0. Kita add seperti ini. Jauh di sini ya. Untuk pada bagian atas kita isi gateway-nya, IP gateway-nya dengan 192.168.30.4 seperti ini. Bagian sini juga sama, IP gateway-nya kita masukkan 192.168.30.4. Lalu kita masukkan DNS servernya juga seperti ini. Itu 92.168.30.3 seperti ini. Masuk ke info IP konfigurasi, terus 192.168.30.3. Untuk langkah selanjutnya saya akan masuk ke server DNS seperti ini. Lalu kita masuk ke service, lalu kita masuk ke DNS seperti ini. Kita on kan, masukkan ke ilkom.com dengan IP address ilkom 192.168.30.2 seperti ini. Kita tambahkan. Untuk yang kedua, pendilkom.com dengan IP address 192.168.20.2. Lalu kita tambahkan seperti ini. Kalau sudah, kita close. Lalu kita masukkan IP address pada router seperti ini. Masuk ke Ethernet 1 seperti ini. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.30.4 seperti ini. Jangan lupa kita port statusnya kita on kan. Lalu masuk ke RIP, masukkan juga 192.168.30.0 seperti ini. Kita tambahkan.
Lalu kita kembali. Setelah itu kita masuk ke dalam PC1, kita masukkan DNS servernya sesuai dengan DNS server di atas 192.168.30.3. Seperti ini. Pastikan semua lampu hijau, tidak ada yang berwarna merah maupun orange. Untuk yang selanjutnya, tugasnya adalah ping dari PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita coba. Kita masuk desktop, command prompt, ping 192.168.30.1. Kita ulang lagi, ping 192.168.30.1. Sudah bisa? Kita coba di PC yang atas, ping 192.168.20.1. Sudah bisa juga sama. Untuk yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Sudah tadi kita lakukan. Untuk ketiga, buka web browser akses Ilkom. Dari PC 1, pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Yang keempat, buka web browser Pendilkom. Dari PC 0, pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Seperti ini, langsung kita masuk. Kita masuk ke web browser. Seperti ini. Maaf, not responding lagi. Kita masuk ilkom.com. Ini sudah bisa, lampunya yang menuju ke Ilkom sudah menyala, cuman yang di sebelahnya tidak. Kita masuk yang sini, web browser. Maaf, not responding lagi. Kita masuk ke pendilkom.com. Kita go. Ini juga sudah bisa. Lampu menuju pendilkom.com dari PC atas menyala, yang lainnya tidak. Memang ini tidak bisa. Tidak tahu kenapa, cuman udah dari kemarin saya coba, ternyata tidak bisa masuk ke Cisco PC Tracer gitu. Cuman saya sudah memastikan kalau itu bisa. Sekian, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Semoga pekerjaan saya, praktikum saya dapat
menjadi sarana belajar untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.